dipersembahkan oleh Kalau kita nyontek negara tetangga, misalnya Korea Selatan, Amerika yang sudah lebih lama, lebih maju begitu, atau yang paling dekat di Thailand, sistem aircraft mereka mulai dari film, event, UMKM, semua itu terintegrasi. Ya. Kita bisa nggak kayak gitu tuh, Bang, di tangan pemerintahan yang sekarang? Gini. Saya tidak mau bicara apa yang terjadi ya. Kami di sini baru 6 bulan, di Jakarta baru 6 bulan sebagai wakil Wagub dan Wagub. Artinya kan secara sistem Jakarta sudah gini loh. Ya minta maaf ini, tapi mungkin nggak apa-apa, ini menjadi pelajaran semua dinas yang terkait. Jakarta punya wisata, tapi Jakarta nggak punya pariwisata. Nggak punya. Anda bayangin, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setiap tahun 70 juta. Yang datang ke Jakarta cuma nggak lebih dari 1 juta orang. Apa kerja dinas pariwisata? Kenapa dia nggak berkunjung ke sini? Ada sesuatu. Jakarta nggak punya event. Saya bilang nggak bisa. Harus punya pariwisata, itu ekosistem. Semuanya. Minta maaf ini, nggak apa-apa saya bicara apa kekurangannya. Kita punya kebun binatang. Kamu percaya? Dari tahun udah 19 tahun, itu tiketnya masih 4.000 perak. Makanya kemarin ada berita kan macan nggak bisa makan katanya. Sampai kurus misalnya. Padahal itu kejadian COVID. Artinya apa? Itu juga yang harus kita desain. Kita nggak bisa, nggak apa-apa itu kan kita subsidi. Iya, yang namanya kebun binatang nggak akan memberikan profit di mana-mana di negara, nggak ada yang memberikan untung kecuali swasta. Tapi kan kita harus menekan dong. Misal seperti itu. Oh, ternyata yang namanya Ragunan 120 hektar. Kenapa jalan jauh bener ya? Satu kandang ke kandang lain, kenapa? Gimana ya? Oh nggak bisa nih, makanya Pak Gub, Bang, kita revitalisasi. 120 hektar loh. Maaf, nggak terbayang Jakarta ini hidup dari pajak. Potensi lain nggak digerakkan. Wisata diam saja, pariwisata nggak dikemas. Maaf, apa orang pergi ke Pulau Seribu? Ada, tapi nggak seperti itu. Karena kita nggak melihat Pulau Seribu itu potensinya besar bagi Jakarta. Kita ingin bikin Maldives di sana. Padahal bisa. Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Ini kan tinggal masalah visi. Maaf, biasanya sebelum kita dipotong 14 triliun, APBD kita 2026 sebelum ada revisi 95 triliun. Itu diam-diam saja. Hidup dari pajak saja. Nggak ada. Makanya sekarang Pak gue bilang ini harus namanya kreatif financing, harus bergerak. Harus digeliatkan. Harus digeliatkan. Tapi ada isunya. Isunya biasanya kalau menggeliatkan ekonomi kreatif ada isu honor terlambat pembayaran misalnya, atau isu plagiat, itu yang paling juga banyak dialami. Itu gimana tentu cara komponen menjaminnya? lain. Itu komponen lain kan. Itu kan bukan kami. Misalnya kemarin ribut LKM lah segala macam, itu bagian dari misalnya. Saya tidak mengcompare antara dunia kreatif dengan dunia kerja di Jakarta yang kita kemas. Kita ada yang namanya PJLP. PJLP itu ya apa ya? PPSU itu pasukan orangnya kita, tukang sapu, tukang got, ya rapi-rapi, bersih-bersih. Jadi kalau Jason lihat di Jakarta ada yang orang pakai orange, itu namanya PPSU. Itu gajinya UMR. UMR gajinya 5 juta lebih itu. Maaf, pasukan biru, damkar, kita sudah pada standar itu. Tapi memang kalau dunia swasta, kita hanya bisa berikan subsidi. Nggak mungkin kita ini kan, misal untuk yang UMKM lain. Tapi untuk yang namanya memang bekerja, kita paham bagaimana menghargai itu. Walaupun misalnya kayak PPSU kemarin tuh Pak, gue punya kebijakan. Dulu PPSU minimal standar SMP. Harus ijazah lagi. Sekarang nggak. Kamu bisa baca tulis, silakan kamu kerja. Asal sehat. Dan etos kerjanya tinggi. Nah, artinya seperti itu. Dari sudut lain kita tahu bagaimana. Apa namanya? Bayangin ya, kita memberikan subsidi 15 golongan untuk transportasi. Lansia, ya PNS, kemudian disabilitas juga banyak. Untuk semua gratis naik MRT, naik LRT, naik Transjakarta.
Itu hampir 6 triliun subsidi kita. Nah artinya kita paham, tapi memang nggak mungkin bisa semuanya kan. Pelan-pelan. Pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan. Nah, apalagi ini sekarang begitu ya dana bagi hasil berkurang, signifikan itu. Waduh, ini kita mau normalisasi Kali Ciliwung gimana nih misalnya kan gitu. Tapi Pak Gub bilang nggak apa bang, kita bismillah aja. Kalau nggak di Kali Kerukut nggak dibenahi, yang namanya Kemang Pondok Area pasti terus banjir. Misalnya saya lari dari itu, dari pertanyaan Anda. Kita paham gitu loh. Nah, tentu Jakarta ini dengan segala macam problematiknya. Sebetulnya intinya cuma 3 Jakarta ini. Apa bang? Banjir, macet, kemiskinan kota. Ini aja. Yang lain sudah berjalan sebetulnya di tengah kekurangannya. Tapi kalau ini banjir bisa kita atasi, itu memang mengurangi jumlahnya banyak. Tapi Jason, Jakarta dilewati 13 sungai. Kami minta maaf dan minta izin, saya berani mengatakan apabila terjadi 3 banjir di 3 titik atau 3 peristiwa, itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyedotan. 1, terjadi rob. Kedua, terjadi hujan lokal. Ketiga, hujan kiriman. Kalau ini datang serentak, kita siap-siap basah kuruk untuk penyedotan. Kita mau nyedot buang ke laut penuh. Kita mau nyedot buang ke kali-kali penuh. Inilah makanya, lepas daripada mungkin kontroversi atau tidak, memang tidak ada lain yang namanya giant seawall itu dibutuhkan. Itu bagian. Jakarta ini sudah betul terjadi. Saya dulu percaya nggak percaya, hampir mungkin setiap tahun 10%, 10 cm. Apa namanya? Tanah airnya. Bukan air, tanah kita turun. Itu yang mengkhawatirkan. Makanya sebetulnya kita juga sudah bikin beberapa tanggul. Cuman kan ya, ini kan yang namanya global warming ini, climate change ini terjadi, betul-betul saya rasakan. Panas Jakarta mungkin dia merasakan kemarin tuh melebihi 37, 38. Ini yang sedang diantisipasi. Makanya kenapa? Ya terpaksa kita harus melakukan. Undang-undang menyatakan ruang terbuka hijau Jakarta 20%, kami baru 6%. Makanya kenapa harus Barito kita revitalisasi. Sekalian Barito, Langsat sekalian. Semuanya dibenahi satu-satu. Kalau nggak begitu nggak bisa kita mengejar standar hidup gitu. Dan semoga itu juga nanti bisa mendukung sektor aircraft tadi kalau kita kembali ke aircraft tadi. Pasti akan ke sana. Terakhir, Bang Gub merangkum semua pembahasan kita tadi. Mau 500 tahun. Jadi Jakarta mau jadi kota yang kayak gimana? Ya selain tadi Jakarta kota sinema itu satu hal. Tapi secara besarnya mau jadi apa Jakarta 5 abad? Itu makanya sebenarnya waktu saya diundang ada 2 poin yang bikin saya duduk. Dan saya saling menengok kepada Mas Prab. Mau ngapain Mas? Mau apa Bang? 500 tahun. 2027 Jakarta 500 tahun. Dan kita bersyukur kami berdua ada di fase itu. Karena 500 tahun kemudian pasti kita udah nggak ada. Apa yang bisa kita lakukan ini mengejar 500 tahun? Apakah cuma selebrasinya? No. Bukan itu. Kalau kita bisa mengejar aja. Kalau Pak Gub kan selalu Gini rasio. Ini di Jakarta ini kan disparitas perbandingan. Ya maaf lah. Orang yang beruntung dengan orang yang tidak beruntung tinggi. Ini yang sedang kita cari jalan. Tapi memang singkat kata begini, kita bangun rumah susun banyak loh, Jason. Rumah susun kita barangkali kalau saya boleh mengcompare, mungkin sama kayak Singapura. Makanya setiap kalau banjir saya datang ke kampung, saya bilang, Mak pindah yuk ke rumah susun, Mak. Dul, gua di sana nyewa, Mak di sini nyewa nggak? Nyewa, tapi Mak tiap tahun begini kelebu mulu, pindah ya rumah susun. Gue enak sini Dul. Memang susah juga gitu loh. Karena udah culture juga. Udah culture, tapi kan kita nggak bisa diem. Minimal kan kita tawarin. Saya melenceng. Jakarta ini lagi krisis TPU, Taman Pemakaman Umum. Sekarang Jakarta ini udah tumpang 10, bukan tumpang 6 lagi. Itu realita loh. Makanya kemarin Pak Wali, Pak izin gini-gini. Ya dulu ada petugas kita tinggal di tanah TPU jadi rumah. Nggak bisa bongkar. Alhamdulillah kita dapat 4.000 meter. Mereka kita tawarkan pindah ke rumah susun. Nggak bisa, Jason. Jakarta ini harus vertikal. Nah jujur saya sebelumnya memang saya pernah baca bagaimana sejarah Singapura membangun kota. Itu menjadi literasi buat saya. Makanya waduh saya bilang apa harus begini kan. Tapi memang nggak ada cara lain. Kalau nggak begitu Jakarta bagaimana? Nah jadi artinya
Pertanyaan menarik, 5 tahun mau bikin apa? Itu menarik yang sedang kita cari. Saya kemarin baru pulang dari Amsterdam. Amsterdam itu berusia 750 tahun. Jakarta 50 tahun. Tapi Amsterdam mempersiapkan 750 tahun, itu 3 tahun sebelumnya. Sekarang kita sampai sekarang mikir mau bikin apa. Ya. Itu realita. Karena tiba-tiba ya kami kan ada hadir di ujung. Di ujung anggaran sudah disepakati 2025. Nah sekarang 2020 baru anggaran kami. Program kami ini. Gitu. Tapi begitu kita mau ada begini, cut 14 triliun kita kok revisi lagi. Wow, itulah dinamika pemerintah itu. Jadi intinya masih dicari. Masih dicari. Jakarta itu tapi jadi yakin. apa? Yakin akan tercapai. Akan tercapai. Kita masyarakat Jakarta yang tinggal di Jakarta juga terus akan menunggu nantinya apa nanti bentuknya Jakarta 500 tahun begitu atau 5 abad. Tapi yang jelas perbincangan ini membuka mata kita bahwa industri ekonomi kreatif menjadi satu entitas yang benar-benar harus mendapatkan perhatian. Karena sejatinya ini sangat berkontribusi untuk perekonomian khususnya juga di Jakarta. Terima kasih Sama-sama. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Bang Dul sudah menyambut kami Metro TV di sini. Dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi ini juga bisa dilancarkan nantinya segala prosesnya dan membuahkan manfaat untuk masyarakat. Sekali lagi dan pemirsa kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.